继续沉淀。终于被我找到了呀！你上！烦死了！师尊绝不会放过你们。师尊，放开我仙道门弟子！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar pada sebuah tempat yang begitu misterius dan menyeramkan. Bisa diketahui bahwa tempat ini merupakan markas dari sekte Raja Hantu. Kediaman mereka terletak di Pulau Dakian dan saat ini ketua sekte Raja Hantu kedatangan seorang pangeran yang telah dikirim oleh sang kaisar agar bisa berlatih bersama dirinya. Seperti diketahui bahwa si pangeran dia tidak bisa meningkatkan kekuatan dari kultivasinya. Bertahun-tahun kekuatannya tidak pernah naik dan hanya sampai di tingkat ketiga saja. Kedatangannya ke sini diharapkan kekuatan sang pangeran bisa ditingkatkan sesuai dengan ramalan penasehat kekaisaran, di mana dia menyuruhnya untuk pergi dan berlatih ke suatu tempat. Dengan begitu disimpulkanlah oleh sang kaisar kalau anaknya akan dikirim kepada sekte Raja Hantu yang notabene adalah sekte terkuat. Sang ketua sekte tidak keberatan sama sekali dan meminta tetua kelimanya agar bersedia menjadi guru dari sang pangeran. Tentu sang tetua pun setuju, begitu juga sang pangeran yang adalah Zhao Hong juga langsung menghormati guru barunya. Tentu sebagai murid tidak seharusnya hanya menghormatinya saja. Sang tetua pun meminta Zhao Hong untuk berlutut karena katanya seorang guru bisa diibaratkan dari seorang ayah yang mengharuskan untuk berlutut sebanyak 3 kali agar sah menjadi muridnya. Namun seorang penjaga kekaisaran sepertinya dia tidak terima, yang membuat sang tetua pun menganggap bahwa niatan untuk menjadi bagian dari sekte hantu itu tidak tulus. Di sana sang penjaga kekaisaran masih tidak terima dan tidak mau kalau pangerannya berlutut pada tetua ini. Namun Zhao Hong menghentikannya dan dia ingin melakukan apa yang diinginkan tetua ini. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena ada seorang pelayan yang berlari ingin menyampaikan sebuah laporan. Ternyata dia melaporkan tentang rekannya yang tidak kembali selama 7 hari setelah ditugaskan menangkap putri keluarga Wang yang adalah Luoli. Dia mendapatkan informasi itu dari laporan anak buahnya yang melihat jika kartu jiwa rekannya itu sudah hancur. Tak basa-basi mendengarkan itu sang ketua sangat kecewa, bahkan dia merenggut nyawa dari anak buahnya sendiri. Bahkan melihat ketua sekte yang begitu marah, sang ketua juga menjadi panik dan langsung berlutut meminta maaf karena kesalahan ini. Segera sang ketua sekte tidak ingin lagi mendengar tugas yang gagal, jadinya dia memerintahkan sang tetua untuk menyelesaikan dalam waktu 3 hari saja. Tentu sang tetua pun mengiyakan dan berjanji dia tidak mengecewakan kepala sekte. Sebelum pergi dia berpesan untuk tidak ada yang boleh mengganggunya karena dia akan berkultivasi mengasingkan diri. Mari beralih ke sekte abadi. Di sana bisa dilihat sang ketua sekte yaitu Bai Chen itu tengah berbaring santuy. Tiba-tiba sistem memberitahu bahwa dia mendeteksi adanya putra keberuntungan alias calon murid sudah terdeteksi. Segera sistem pun meminta Bai Chen agar secepatnya bergerak menjalankan misi itu menerima murid tersebut. Namun seperti biasa Bai Chen sama sekali tidaklah menghiraukannya. Dia masihlah ingin berbaring dan jangan mengganggunya. Scene berpindah di luar aula sekte abadi. Di sana terlihat Luoli tengah melakukan latihan teknik berpedang. Peningkatannya bisa dianggap luar biasa karena kini dia sudah menerobos hingga ke level 6. Hetian yang melihatnya, dia sungguh mengaguminya dan terus memujinya. Tapi nyatanya kekuatan yang dia keluarkan menurut Luoli ini belumlah cukup. Alhasil dia pun melanjutkan pelatihannya bersama-sama dengan Hetian.
继续沉淀。 Namun di saat mereka berlatih, tiba-tiba muncul gerombolan dari anggota Sekte Raja Hantu. Sontak saja Luoli menjadi sangatlah kaget. Mereka dikepung dan pertarungan pun dilakukan. Tapi di pertarungan ini, kekuatan Luoli dan juga Hetian memanglah sudah sangat kuat. Terbukti mereka berhasil menumbangkan beberapa anak buah dari Sekte Raja Hantu. Melihat ini, ketua dari mereka merasa kesal. Bahkan dia menjadi murka dikala si Hetian yang terus meremehkannya. Jadinya ketua ini pun memerintahkan muridnya alias Zhao Hong untuk bergerak juga. Si Zhao Hong tentu tidak setuju. Ia beralasan kalau kekuatannya tidak cukup untuk melawan mereka berdua. Tapi gurunya ini tidak terima. Ia terus meminta muridnya agar jangan takut dan harus mengalahkan mereka. Sang penjaga yang berada di sampingnya awalnya dia akan turun tangan untuk menggantikan sang pangeran. Namun dia malah dihentikan oleh Zhao Hong karena katanya masalah ini sang penjaga tidak perlu ikut campur. Alhasil dia pun maju dan mengatakan bahwa dirinya siap untuk mendengarkan perkataan gurunya. Segera Zhao Hong, Hetian dan juga Luoli mereka pun maju dan pertarungan tak dapat dielakkan. Pertarungan mereka terlihat sangat sengit. Semua serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya sang ketua pun melancarkan serangannya dan inilah yang terjadi. Ya, tanpa diduga serangan barusan berhasil membuat Hetian dan Luoli menjadi tidak sadarkan diri. Mereka pingsan tergeletak akibat serangan dari sang ketua barusan. Di dalam aula sekte, sistem terus saja mengoceh membangunkan Bai Chen untuk segera menyelamatkan kedua muridnya. Namun sedari tadi si Bai Chen tidaklah mau bangkit. Sampai akhirnya dia pun merasa kesal akibat sistemnya itu terus mengoceh. Dan dia pun terpaksa bangun dan meminta sistemnya untuk segera diam. Namun sistemnya malah semakin mengoceh. Selain harus menyelamatkan kedua muridnya, Bai Chen juga harus segera merekrut satu murid yang kini sudah ada di depan aula mereka. Di luar aula, Hetian dan Luoli mereka sudah tertangkap. Sang ketua sangat memuji kinerja muridnya yang berhasil menangkap mereka. Namun Hetian tidak terima. Karena kekalahannya barusan itu karena si ketua menyerang mereka secara diam-diam. Kemudian si ketua menanyakan tentang keberadaan rekannya dulu yang pernah mengejar Luoli di manakah mereka. Dengan tegas Luoli bilang jika mereka semua sudah tewas oleh ketua sekte abadi. Sang ketua tidak percaya, dia tidak mau basa-basi lagi dan akan segera menghabisi keduanya. Dia meminta Zhao Hong untuk menebas Hetian terlebih dulu. Di sisi lain kita sudah melihat bahwa Bai Chen sudah berada di luar aula. Dia diberitahu kalau calon muridnya sudah ada di dekatnya dan sistemnya juga sudah memberikan identitasnya. Sontak saja Bai Chen menjadi sangat senang karena muridnya kali ini merupakan seorang pangeran yang pasti memiliki banyak kekayaan. Tapi dia menjadi panik ketika melihat Hetian dan Luoli itu malah sedang dalam bahaya. Layaknya seorang guru dia memberanikan diri untuk menyarankan kepada si penjahat agar segera berhenti. Dia meminta untuk segera melepaskan kedua muridnya ini. Selain itu, Bai Chen bilang jika sekte abadinya jelas tidak boleh disinggung. Mendengar itu, sang ketua pun merasa kebingungan, bahkan dia merasa lucu dengan perkataan Bai Chen. Karena dia sebelumnya belum pernah mendengar nama sekte abadi. Yang ada, dia mengingatkan siapapun yang berani menyinggung sekte Raja Hantu, maka pasti akan menanggung akibatnya. Dengan gaya seperti orang kuat, Bai Chen sama sekali tidaklah takut. Sontak sikapnya barusan membuat Zhao Hong menjadi terkejut. Tapi tetua tidaklah menghiraukannya dan malah menyuruhnya untuk segera melakukan tugasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Zhao Hong pun bergerak untuk melakukannya, tapi inilah yang terjadi. Ya, tadi sangka Zhao Hong tidaklah membantai Hetian, melainkan dia melepaskan ikatan keduanya. Tentu sang tetua sangat murka dan seketika mengejar Zhao Hong dan yang lainnya. Tapi jelas ini adalah calon sekte terkuat. Bai Chen kemudian mengaktifkan formasi sekte abadi untuk memindahkan semua musuh pada dunia kecilnya. Akan tetapi formasi itu tidaklah pandang bulu. Siapapun yang berada di atasnya termasuk muridnya juga ikut tersedot ke dalamnya.
Zhao Hong sangat kaget dengan tempat yang dia datangi. Dia kebingungan sampai akhirnya semua orang terselamatkan oleh ikan naga milik Bai Chen. Setelah keluar dari dunia kecil, Bai Chen pun menyapa dan bilang kalau dirinya sudah tahu mengenai nama dari pangeran ini adalah Zhao Hong. 就是赵红吧？ Dia mengatakan pertemuannya merupakan sebuah takdir antara murid dan juga guru. Awalnya Zhao Hong terlihat biasa saja. Namun setelah memikirkan semua keajaiban di tempat ini, hingga melihat adanya batu laut kepahitan yang sebelumnya dikatakan oleh penasihat kaisar, akhirnya ia pun segera berlutut dan meminta untuk menjadi murid Bai Chen. 愿拜入仙门，太子。 Dari arah belakang, sang penjaga tidak setuju dan memintanya untuk membatalkannya. Namun Zhao Hong sama sekali tidaklah mendengarkannya dan melanjutkan permintaannya untuk menjadi murid Bai Chen. Sang pangeran sudah bertekad dirinya akan tinggal di sini dan menyuruh sang penjaga untuk melaporkannya pada ayahnya. 告诉父皇，我一定要留在这里。 Setelah menerima murid seperti biasa, Bai Chen mendapatkan hadiah dari sistemnya. Selain itu, sistemnya juga menginformasikan mengenai nilai loyalitas Zhao Hong yang mencapai 70 poin. Karena telah menjadi muridnya, akhirnya Bai Chen pun menyentuh Zhao Hong mengaktifkan potensi kekuatan dari dalam tubuhnya. Lagi-lagi, kembali dari dalam tubuhnya muncullah sosok naga emas yang sangat kuat. 恭喜宿主获得真龙之骨。真龙之骨，哼，我就知道。 Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Siapa lagi yang nantinya akan menjadi murid Bai Chen ini? Jika penasaran maka tunggu aja lanjutan ceritanya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.